Oke, tiba saatnya kita simak kembali update YouTube terbaru edisi 4 Juni. Seru nggak ya update kali ini? Untuk memastikannya, cek dulu. Oke lah, mari kita review. Kita rangkum dalam tema derita VTuber. Kalau pelajari peluang, pasti mikirin resikonya dulu. Sebelum memutuskan, bukan iming-imingnya dulu. Akhirnya baru sadar bahwa tidak ada yang namanya kaya instan. Dunia timur dan dunia barat saling sikut dan saling sikat berebut lahan minyak bumi. Begitu orang Indonesia temuin Nikuba langsung pada melongo. Ah, lagu lama tuh. Bisanya kalau lagi cari mangsa begitu semangat jumawa. Giliran scam, kayak orang mencret. Ngaku lagi sakit terus dibilangnya korban juga. Setuju, giliran udah scam, pada ngilang downline-nya ditinggalin. Terus disuruh sabar. Dia sendiri ngaku korban. Lupa kalau kemarin nyuruh fast track. Ha! Kenapa dari kemarin selalu bahas koin angin? Sekarang kita bahas aplikasi money game Picup. Emang taunya bisnis digital itu seputaran itu aja atau gimana? Apa nggak pernah tahu ada bisnis budidaya dan pemasaran ikan cupang lewat Instagram gitu? Atau bisnis jualan karya fotografi di situs Microstock omset jutaan? Nggak pernah dengar ya? Kasian. Bukan cuma itu aja, ada lagi nih yang menarik. Ada jualan bacot dalam bentuk quotes digital yang bisa jadi penghasilan pasif. Itu ada. Nggak pernah dengar juga kan? Berikutnya kita simak percakapan antara Jin dan John. Jin, ku beri satu permintaan. John, aku mau punya naga yang bisa terbang. Kata Jin, ente kalau minta yang masuk akal dong. Kemudian John menjawab, kalau gitu aku minta pidup on aja deh Om Jin. Kata Jin, entar dulu, ente mau naga yang warna apa? Percakapan antara dua makhluk beda alam ini sering dibahas ya. Tapi tetap lucu walaupun diulang-ulang. Hahaha. Makna yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini adalah jin aja yang sakti nggak bisa on-kan picup, apalagi manusia. Secara khusus yang masih merasa muda dan mau belajar, sekarang nyari duit itu banyak peluangnya. Kalau ada yang bilang ekonomi semakin sulit, apa-apa mahal, itu bullshit. Dan sekarang anak-anak muda malah pada bikin startup. Malahan anak-anak di kampung pada semangat bikin channel YouTube. Baik konten ori maupun cuma sekedar konten re-uploader. Anak-anak jualan online di Facebook, orang kerja di pabrik resign, malah jualan di Tokopedia, dan seterusnya. Jadi orang jangan cuma ikutan-ikutan ngeluh kayak orang-orang tua yang katanya serba mahal. Makanya kamu mesti kreatif. Sekarang apa-apa mudah, apa-apa bisa jadi duit. Belajar dong. Orang main judi online atau money game itu cerminan orang malas yang kebanyakan mimpi. Apa? Mimpi. Mereka-mereka itu dimanfaatin orang buat diporotin duitnya lewat APK, malah nggak sadar. Sekali-kali jangan jadi beban negara, kenapa sih? Susah sedikit mewek, salah negara katanya. Hidup kok cengeng. Ha! Ada datanya nggak? Pemain kripto itu selama 5 tahun terakhir lebih banyak yang rug atau yang cuan. Saya nggak main kripto dan saya nggak peduli itu, apalagi ngulik bisnisnya. Satu-satunya kripto yang saya punya dan saya gunakan itu cuma Bitcoin. Itu pun saya pakai belanja barang di situs-situs tertentu, bukan di hold atau ngarep dijual lagi. Mau rug atau cuan nggak ada yang jamin. Selama itu masih jadi musuh negara, selama itu juga volatilitasnya tetap tinggi. Dan orang yang ngerti soal finansial bakal mikir 1 juta kali buat mainin koin kripto. Nah loh, kalau mau potensi cuan di kripto kamu, dengan cara trading, dengan cara open posisi secara masif pakai robot trading beneran. Kecil-kecil aja tapi banyak. Kalau bisnis model hold on, ya banyakin berdoa aja. Berbagai negara malah ada yang memusuhi Bitcoin dengan berbagai cara, lewat isu-isu lingkungan dan sumber daya listrik, dengan pelarangan industri tambangnya, dan pemusnahan mesin-mesin tambang PC-nya, dan lain-lain. Indonesia sudah merangkul kripto dan menggolongkannya sebagai komoditi aset berjangka.
bukan sebagai mata uang, karena hanya objek pajak yang menggiurkan sebagai tambahan pemasukan negara. Nggak mungkin koin kripto bisa jadi mata uang atau alat tukar langsung. Bisa bahaya karena bisa dipakai transaksi para kriminal. Dan potensi buat money laundry besar banget cuy. Nggak lucu kan kalau ada koruptor cuci uang ke kripto? Walaupun di suatu negara diberlakukan pakai uang digital. Uang itu harus dikeluarkan bank sentral resmi, jadi bisa dikontrol nilainya. Kriminal pasti pakai kripto, nggak bisa dilacak pemiliknya. Noh, contohnya ransomware. Lah makanya, emang keren gitu. Pakai uang kripto buat transaksi. Nggak sama sekali, brother. Karena kripto diakui sebagai aset komoditi, makanya cari cuannya juga seputar itu aja. Nggak perlu terlalu visioner kripto jadi mata uang resmi. Itu sama saja mengizinkan penjajah masuk ke negara ini. Ya, faktanya rupiah dari dulu dijajah dolar, kecuali ada yang mengubah undang-undangnya, ya kan? Tiap negara itu pasti mempertahankan uang resminya. Karena itu ciri khas suatu bangsa menunjukkan powernya atas bangsa lain. Loh, kok bisa? Karena salah satu cerminan kekuatan suatu bangsa itu adalah nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain. Yang mana salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah laku tidaknya banyak barang lokal kita di luar negeri. Singkatnya nih, semakin banyak orang menukarkan uangnya ke rupiah, maka rupiah akan semakin menguat. Orang Amerika beli cilok ke Indonesia wajib nukarin dolar ke rupiah. Nah ini jadi nilai tawar sebagai bangsa. Bisa bayangin kalau kripto yang dipakai, yang atur siapa, dasarnya apa. Dan gak ada cerminan apapun terhadap produk lokal di mata uang kripto. Makanya Presiden Putin gak mau minyaknya ditukar dolar. Itulah saya bilang tiap negara bakal mati-matian mempertahankan mata uangnya. Tapi banyak faktor yang harus diperhatikan. Rusia berani karena punya power kuat dalam negerinya. Kalau semua negara seperti Indonesia, mungkin yang belanja dan beli produk pakai Bitcoin kena pasal pelanggaran mata uang. Di dalam negeri Rusia itu fundamentalnya keren dan kuat. Pokoknya Putin bilang A ya A, Putin bilang B ya B, Putin bilang goyang ya goyang. Nah, kalau di Indonesia dikasih BBM naik malah teriak-teriak. Disuruh cerdas, jangan main money game, malah kebanyakan argumen. Biasalah orang Indonesia. Emangnya dipikir pakai mata uang itu cuma dicetak terus buat beli gitu? Terus nggak ada faktor lain yang mempengaruhi. Kalau saja 1 rupiah di backup 1 gram emas, maka tidak akan kehilangan nilai intrinstiknya. Dolar pun tak berkutik. Nah, ngomong-ngomong soal Rusia, kenapa Rusia masih santai walau digempur sanksi dari negara-negara barat gara-gara perangnya dengan negara Ukraina? Jawabannya karena negara Eropa yang beli gas dari Rusia diwajibkan pakai mata uang Rusia yaitu rubel. Mau ya bayar, nggak mau ya udah. Akhirnya mereka mau. Jadi ekonomi Rusia tetap masih jalan setidaknya sampai sekarang. Coba Indonesia nyuruh Amerika beli barang kita pakai rupiah. Nggak mau mereka. Kita mau gertak gimana? Kalau nggak mau ngelayanin ya di embargo kita. Pesawat-pesawat nggak bisa terbang. Kita juga yang bakal kolaps. Dolar pun dulu juga begitu. Berhubung terlalu bernafsu mencetak besar-besaran kertas dolar Amerika, sebenarnya sudah kehilangan nilai instintrik dari kertas dolarnya. Makanya udah dibilangin, kalau mau uang kita di backup emas, ambil platform yang menyediakan itu. Kita bukan cuma lemah tapi bodoh, nonton iklan dikatain bisnis, hadeh. Sampai-sampai Ibu Pertiwi menangis melihat hal ini. Kayak Rusia dong, bikin binomo di sana, tapi jualannya di Indonesia. Wow, murah banget orang sini. Kalau kata Indra Ken, udah mau nyerokin dolar dulu daripada nyerokin teman sendiri, ya toh? Nggak usah mengharapkan Picup lagi. Picup sudah tenang di alam sana. Saya justru takut dalam memasuki pembahasan itu. Khawatir kalau salah dalam penafsiran, apalagi menentukan subjek yang dimaksud.
meyakini sesuatu yang salah dan mengamalkannya. Lebih parah lagi kalau ada yang mengikuti pendapat saya. Ha. Dalam berkalam tentang substansi dan esensi dari narasi dan literasi saya. Diskusi akan melahirkan perdebatan dan Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Catat. Disebut sebanyak mungkin, diingat dan diamalkan perintah-perintah dan dijauhi larangan-larangannya. Dibarengi dengan pembersihan hati dari segala yang bisa mengotorinya. Bukan mursyid, tapi masih terlibat Ponzi money game. Yang perlu diharapkan itu gimana caranya menggugat secepatnya supaya narasi-narasi antek-anteknya Picup tidak berkepanjangan. Jadi yang dibutuhkan itu bukan ceritanya. Yang dibutuhkan itu gimana bertindak dengan kenyataan. Kan kalau kasusnya Picup kan masih dipanggil satu-satu toh bro. Lagian juga Ketum Mayoni juga masih buka pelaporan. Kali-kali aja masih ada yang mau melaporkan kerugian Picup. Kalau hanya dibicarakan tidak ada titik temunya. Yang ada hanya mutar sana, mutar sini. Itu aja yang dibahas dari kemarin. Akhirnya capek juga bercerita. Semua masih proses, Bray. Selebihnya selagi nunggu ya kita saling edukasi aja. Nggak ada salahnya kan? Edukasi sampai kapan? Kalau tidak ada pergerakan dan tekanan. Kami Mayoni selalu ada gerakan, Bray. Kamunya aja yang nggak sabaran. Kalau hanya kata dibalas kata, nggak ada selesainya, nggak ada ujungnya. Mayoni dan SPI sedang bergerak melaporkan Picup. Bareskrim Polri lagi proses satu-satu dan diciduk dan dihukum sesuai Undang-Undang Dasar. Mudah emang, tinggal ngetik aja kan? Tapi apakah kamu pernah bayangkan yang ada di lapangan? Makanya yang dibutuhkan di sini bukan cerita. Yang dibutuhkan itu kenyataan. Makanya sabar dan ikuti prosesnya. Dijamin happy ending. Betul. Sekian update-nya. Durasi. Terima kasih sudah nyimak. See you. Amadi Ketu.